Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan geografi di buku untuk paket dasar-dasar pemetaan. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ruang untuk memudahkan mengkaji ruang di muka bumi yang sangat luas. Diperlukan adanya peta. Pada dasarnya peta digunakan sebagai alat komunikasi antara pembuat peta dan pengguna peta. Peta merupakan representasi atau menggambarkan unsur-unsur yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda angkasa. Peta pada umumnya digambarkan pada suatu bidang data dan dipekerja menggunakan skala tertentu. Salah satu contoh peta yaitu Administrasi Pulau Sumatera, Sistem Informasi Geografi (CIG), dan penginderaan jauh saat ini dijadikan sebagai alat atau media untuk pemetaan serta analisis terhadap berbagai fenomena di permukaan bumi. Teknologi tersebut bermanfaat untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk berbagai keperluan. Lanjut, kita menuju ke konsep dasar peta. Pernahkah Anda menuju ke suatu tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya dan kebingungan berbelok arah kemana untuk menuju ke suatu tempat baru yang belum diketahui rute perjalanannya? Diperlukan alat atau media sosial navigator, salah satu yaitu peta. Tahukah Anda dimaksud dengan peta? Pengertian peta. Kata peta berasal dari bahasa Yunani mappa, yang memiliki arti taplak atau kain penutup meja. Peta secara sederhana diartikan sebagai gambaran permukaan bumi yang disajikan dalam bidang data yang dapat diperbesar dan diperkecil dengan skala tertentu. Pengertian peta menurut para ahli dan lembaga-lembaga terkait di antara sebagai berikut. Menurut International Cartographic Association, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang data dan diperkecil atau diskalakan. Menurut Erwin Rice 1048, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti kenampakan aslinya jika dilihat secara vertikal dari atas ditambah tulisan-tulisan sebagai penjelas. Menurut R.M. Soetarjo Sumamur 2004, peta adalah lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut skala atau kadar. Menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 2005, peta adalah wahana penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan serta sumber informasi bagi perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkat pembangunan. Fungsi pembuatan peta. Fungsi utama peta di kalangan masyarakat adalah membantu dalam hal orientasi dan navigasi. Pada umumnya masyarakat menggunakan peta untuk dapat mencapai suatu tempat. Namun demikian, dalam beberapa bidang peta memiliki fungsi yang lebih dari itu. Dalam bidang pendidikan, peta berfungsi sebagai alat peraga dalam media pembelajaran, catatan visual permanen atau alat komunikasi. Sebagai sarana penyimpan data, menunjukkan posisi atau letak dan memperlihatkan bentuk serta dari bidang tanah, misalnya menunjukkan situasi yang sah seperti keadaan milik tanah. Selanjutnya adalah
Tujuan pembuatan peta. Tujuan pembuatan peta disesuaikan dengan jenis peta yang akan dibuat. Adapun tujuan pembuatan peta secara umum antara lain komunikasi informasi keuangan spesial, misalnya memberikan petunjuk letak tempat perhelatan penyimpan informasi, contohnya bidang tanah media membantu pekerjaan seperti perencanaan wilayah. Media pembelajaran dalam bidang pendidikan membantu dalam suatu desain, misalnya desain tata ruang analisis data spesial, misalnya penghitungan volume, penghitungan luas bidang atau wilayah. Mengetahui potensi kekayaan alam, contohnya peta sebaran berbagai macam tambang. Mengetahui keadaan sosiografis, fisiografis, dan klimatologis dalam konteks keuangan dan kewilayahan, dan mengikuti perkembangan kebutuhan dan administrasi baik dalam keperluan sipil, militer, maupun politik. Unsur-unsur peta. Sebuah peta terdiri atas beberapa unsur meliputi judul peta, skala peta, orientasi peta, simbol, legenda, warna peta, lettering, grid astronomis, garis tepi, inset, sumber, dan tahun pembuatan peta. Judul peta merupakan komponen penting dalam pembuatan peta. Judul peta harus diringkas, padat, informatif, dan mencerminkan isi peta serta memuat informasi yang sesuai dengan isinya. Contoh judul peta di antara peta persebaran penduduk Pulau Jawa, peta tata guna lahan kota Bandung dan peta Indonesia. Skala peta berbanding antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Terdapat 3 cara menyajikan skala, yaitu dengan angka, numerik, garis grafis, dan verbal perhatian. Selanjutnya ada lettering. Lettering adalah aturan-aturan penulisan objek geografi pada peta. Aturan lettering berdasarkan kesepakatan di antara para ahli, yaitu sebagai berikut. Nama geografis ditulis dengan menggunakan bahasa atau istilah yang bisa digunakan penduduk setempat. Misalnya, sungai ditulis Ci untuk Jawa Barat dan sebagian DKI, Keweng untuk Aceh, Wei untuk Lampung, dan Kali untuk Jawa Tengah. D dan Jawa Timur, nama sungai ditulis searah dengan aliran sungai dan menggunakan huruf miring. Misalnya Citarum, Kali Berantas, Kali Progo, dan Wei Kambas. Nama-nama objek geografis berupa kawasan perairan seperti danau, laut, sungai, waduk ditulis dengan huruf miring. Contohnya Laut Jawa, Sungai Cimanuk, dan Danau Toba. Nama jalan ditulis searah dengan arah jalan tersebut dan ditulis dengan huruf cetak kecil. Nama-nama ibu kota, negara, benua, dan pegunungan harus ditulis dengan huruf kapital tegak. Nama-nama kota kecil dan gunung harus ditulis dengan huruf kecil tegak. Hanya awalnya saja dengan huruf yang ditulis dengan huruf besar. Grid astronomis. Grid astronomis adalah garis khayal yang berfungsi untuk mempermudah penentuan posisi suatu tempat di muka bumi. Grid dinyatakan dalam bentuk koordinat, garis lintang, dan garis bujur. Sumber peta menunjukkan
sumber penyusunan peta, percetakan, sistem proyeksi peta, tanggal atau tahun pengambilan data, tanggal pembuatan atau pencetakan peta yang memperkuat identitas penyusunan peta yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta sangat diperlukan terutama pada peta yang menggambarkan data atau keadaan yang cepat berubah. Pencantuman tahun pembuatan peta berfungsi untuk menunjukkan bahwa informasi yang disajikan masih akurat dan dapat digunakan. Garis tepi. Garis tepi membatasi muka peta. Jika area atau daerah yang dipetakan akan diberi garis batas, kerangka tersebut dapat berbentuk bujur sangkar, persegi panjang, ataupun bentuk yang tidak beraturan mengikuti batas keluar dari area dipetakan. Inset adalah peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Inset berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai lokasi yang terdapat dalam peta. Dan selanjutnya ada jenis dan proyeksi peta. Tahukah Anda peta terdiri atas berbagai jenis? Tidak hanya peta yang dicetak pada kertas, melainkan juga peta digital yang dapat diakses melalui komputer dan ponsel. Apa saja jenis-jenis peta? Jenis-jenis peta. Pembuatan peta dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini menimbulkan adanya berbagai macam jenis peta. Peta dapat dikelompokkan berdasarkan isi, bentuk, dan skala. Jenis peta berdasarkan isi. Peta dibedakan atas peta khusus, tematik, morfologi, peta umumnya, dan peta topologi. Peta khusus, peta tematik yaitu peta wilayah yang menyajikan data dan informasi tertentu. Contohnya peta curah hujan, peta tata guna lahan, peta industri, peta penduduk. Peta geografi yaitu peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan. Peta geografi umumnya berskala sedang hingga kecil antara 1 dengan hingga di atas 1 dengan. Contohnya atlas dunia. Peta umumnya yaitu peta menggambarkan seluruh ketampakan yang ada di permukaan bumi, menggambarkan keadaan umum daerah yang ditempatkan. Contohnya atlas dan peta LBI, peta rupa bumi Indonesia. Peta topografi adalah salah satu jenis peta dengan ciri-ciri khusus yang memperlihatkan keadaan, bentuk, penyebaran luman muka relief bumi dan dimensinya dengan skala besar dan lebih detail dengan garis-garis kontur sebagai penjelasannya. Garis-garis ini menunjukkan permukaan bumi atau perbedaan ketinggian pada suatu tempat, misalnya sungai, jalan, perbukitan, dan pemukiman. Jenis-jenis peta berdasarkan skala. Pada subbab sebelumnya Anda telah mempelajari pengertian dan jenis-jenis skala. Berdasarkan skalanya, peta dibedakan atas peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografi. Jenis peta berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya, peta dibedakan atas peta digital, peta timbul, dan peta datar. 1. Peta digital adalah peta yang dibuat menggunakan bantuan komputer. Peta digital dapat ditayangkan melalui monitor komputer maupun layar televisi. Contohnya peta yang terdapat pada aplikasi Google Maps dan Google Earth. Peta timbul yaitu peta yang dibuat secara 3 dimensi yang terlihat mirip dengan bentuk permukaan bumi sebenarnya.
peta timbul memiliki warna dan permukaan yang timbul serta kontur-kontur yang jelas. Misalnya untuk area pegunungan, maka permukaan peta akan menjulang begitu.